Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang Gua Kristal yang Retak, Putri Duyung, Lita dan Keingintahuan di Kerajaan Duyung. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kerajaan Laut Biru. Di dasar samudra yang dalam itu, kehidupan berjalan damai. Para duyung berenang hilir mudik membawa keranjang rumput laut, beberapa penjaga berpatroli dengan tombak mutiara, dan anak-anak duyung bermain kejar-kejaran di sekitar taman karang. Dari jauh, semuanya terlihat biasa, tapi bagi Lita, dunia itu terasa terlalu kecil. Ia ingin melihat lebih jauh dari sekadar batas kerajaan. Ia ingin tahu apa yang ada setelah dinding batu karang besar yang mengelilingi wilayah mereka. Suatu hari, saat sedang duduk di balkon istana, Lita melihat arus air membawa sesuatu yang berkilau, seperti potongan cahaya kecil yang terseret masuk. Lita mendekat, mencoba menangkap benda itu, tapi kilau itu memudar begitu menyentuh tangannya, seperti asap yang hilang ditelan air. "Kenapa cuma aku yang bisa lihat cahaya itu?" gumamnya pelan. Ia sudah pernah bertanya pada para pelayan dan penjaga, tapi tak ada satupun yang tahu apa yang ia maksud. Bahkan gurunya bilang, "Tidak ada cahaya misterius, Putri. Mungkin itu hanya pantulan dari ubur-ubur." Tapi Lita tahu itu bukan pantulan. Cahaya itu terasa hidup, seakan sedang memanggilnya. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali memandang ke arah perbatasan arus dalam. Kilau itu muncul lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Seperti sinyal, seperti undangan. Lita menggenggam perhiasan kecil di lehernya, sebuah kalung mutiara pemberian ibunya. "Kalau memang ada sesuatu di sana," bisiknya, "aku akan menemukannya." Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Kerajaan Laut Biru yang damai itu sebentar lagi akan menghadapi sesuatu. Dan satu-satunya yang benar-benar merasakan tanda-tandanya hanyalah Putri Lita. Cahaya dari perbatasan. Keesokan paginya, Lita bangun lebih awal dari biasanya. Ia masih memikirkan kilau misterius yang muncul semalam. Laut di luar jendela tampak tenang, tetapi di dalam dadanya ada rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Di aula istana, para pelayan sedang sibuk menata karang dan membawa nampan makanan laut segar. Lita berjalan melewati mereka sambil pura-pura tenang, padahal pikirannya melayang ke tempat lain. Saat melewati ruang singgasana, ia mendengar raja dan ratu sedang berbicara dengan nada khawatir. "Arus di perbatasan berubah lagi," kata sang raja. "Kita harus meningkatkan penjagaan," jawab ratu. Lita berhenti di balik pilar karang, mendengarkan diam-diam. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Setelah mereka pergi, Lita berenang pelan menuju gerbang luar kerajaan. Penjaga langsung menegurnya. "Putri Lita, Anda tak boleh pergi terlalu jauh," kata salah satu penjaga. Lita tersenyum manis. "Aku cuma mau lihat taman karang sebentar, tenang saja." Penjaga itu mengangguk, meskipun wajahnya penuh keraguan. Begitu mereka tak memperhatikannya, Lita berbelok cepat menuju celah batu karang kecil, jalan yang jarang dipakai siapapun. Arus di sana lebih dingin. Cahaya matahari sulit menembus, membuat suasana perlahan berubah gelap. Tapi justru di sanalah Lita melihatnya lagi, kilau itu. Tidak besar, hanya seperti titik cahaya lembut, tapi jelas terlihat dan perlahan bergerak seakan memandu.
Lita mengikuti cahaya itu, berenang semakin jauh dari wilayah aman. Getaran halus terasa di air, seperti bisikan yang hanya bisa ia dengar. Semakin ia mendekat, semakin kuat cahaya itu berpendar. Namun tiba-tiba, seekor pari raksasa lewat dengan kecepatan tinggi dan hampir menabraknya. Lita terkejut dan mundur sedikit. Saat ia menoleh lagi, kilau itu hilang, seolah tahu ia sedang mendekat. "Tunggu. Jangan pergi lagi," seru Lita sambil mencoba mencarinya. Tapi laut kembali sunyi. Justru saat ia sedang kebingungan, sebuah bayangan asing bergerak di kejauhan. Bukan ikan, bukan duyung. Bentuknya seperti sosok, tapi dipenuhi asap gelap yang berputar. Lita menelan ludah, tubuhnya merinding. "Apa itu?" bisiknya. Dan dari arah bayangan itu, muncul bisikan yang sangat pelan. Nyaris seperti suara, memanggil namanya. "Lita." Lita membeku. Untuk pertama kalinya, rasa penasaran berubah menjadi rasa takut. Tapi ia tahu satu hal. Ini baru permulaan. Bisikan dari kegelapan. Lita mundur perlahan, mencoba menjaga jarak dari bayangan gelap itu. Air di sekelilingnya terasa lebih berat, seolah seluruh samudera menahan napas. Ia memegang kalung mutiara di lehernya, berharap itu bisa memberinya sedikit keberanian. Bayangan itu tidak bergerak maju, tapi bentuknya tampak berubah-ubah, kadang seperti sosok duyung, kadang seperti asap hitam yang memanjang. Dan bisikan itu semakin jelas. "Lita, datanglah." Lita menggeleng cepat. "Siapa kau? Kenapa memanggilku?" Tidak ada jawaban langsung. Hanya arus dingin yang menyapu tubuhnya dan membuat bulu kuduknya meremang. Ia berniat kembali ke kerajaan, tapi ketika hendak berbalik, cahaya kecil yang ia kejar sebelumnya muncul lagi, tepat di depan wajahnya. Kali ini cahaya itu jauh lebih terang. Ia bergetar lembut, seperti berusaha menenangkan Lita. "Apakah kau membawaku ke sana?" tanya Lita lirih. Cahaya itu bergerak perlahan, membentuk lingkaran kecil dan memantulkan kilau lembut. Seakan menjawab ia. Lita menoleh ke arah bayangan gelap itu, namun sosok itu sudah menghilang. Tidak ada apa-apa kecuali kegelapan yang tampak biasa, tapi Lita tahu sesuatu tadi benar-benar ada. Ia menelan ludah, masih ragu. Tapi rasa penasarannya kembali mengalahkan rasa takutnya. "Baiklah, aku ikut," kata Lita sambil mengikuti cahaya itu. Cahaya itu membawanya melewati arus dalam yang berwarna kehijauan, melewati karang-karang patah yang tampak seperti pernah dihantam sesuatu. Semakin jauh mereka pergi, semakin sunyi laut terasa. Hingga akhirnya Lita melihat sebuah gua besar di antara tebing laut. Mulut gua itu memancarkan cahaya kebiruan yang redup, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berdenyut. Cahaya kecil yang memandu Lita terbang masuk ke dalam gua. Lita ragu sebentar, tapi kemudian mengikuti. Begitu ia memasuki gua itu, ia terperangah. Di tengah gua terdapat kristal raksasa berwarna biru cerah, retak di beberapa bagian. Cahaya dalam kristal itu berdenyut pelan, seperti jantung yang melemah. Lita mendekat, matanya membesar. "Ini apa?" Tiba-tiba, dari balik kristal muncul sosok duyung tua, tubuhnya penuh bekas luka, matanya redup tapi tajam. "Kau akhirnya datang, Putri Lita." Lita terkejut. "Kau siapa? Bagaimana kau tahu namaku?" Duyung tua itu menarik napas dalam. "Aku penjaga dari sesuatu yang tak boleh dibiarkan hancur." Ia menunjuk kristal retak itu.
dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Napas Lita tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia bawah laut yang indah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Penjaga yang terluka. Lita mendekat hati-hati, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sosok duyung tua itu tampak sangat lemah. Sisiknya kusam, beberapa bagian tubuhnya sobek seperti bekas serangan makhluk besar. Meski begitu, sorot matanya tetap kuat, seperti seseorang yang masih berusaha menjaga sesuatu hingga napas terakhir. "Apa kristal ini?" tanya Lita pelan. Duyung tua itu memandang kristal biru raksasa yang berdenyut lemah. "Inilah inti laut, sumber kehidupan dan cahaya yang menjaga kerajaan Laut Biru sejak berabad-abad lalu." Lita terdiam. Ia pernah mendengar dongeng tentang benda sakral yang melindungi laut, tapi tak pernah menyangka itu benar-benar ada di depannya. "Kenapa retak? Apa yang terjadi?" tanya Lita sambil mengamati celah-celah besar yang memancarkan cahaya bocor. Duyung tua itu menghela napas panjang. Karena ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang seharusnya tetap tersegel. Lita kembali ingat bayangan gelap yang tadi memanggil namanya. Sesuatu itu seperti bayangan hitam. Duyung itu menatapnya dengan tajam. "Kau sudah melihatnya?" Lita mengangguk kecil. Wajah duyung tua itu berubah semakin serius. Itu adalah bayangan hitam. Makhluk purba yang mencoba menguasai laut dengan memutus sumber cahaya. Setiap kali inti laut melemah, ia menjadi semakin kuat. Lita merinding. "Tapi, kenapa memanggil namaku?" "Karena kau pewaris kerajaan," jawabnya dengan suara berat. "Hanya darah kerajaan yang bisa merasakan perubahan inti laut. Dan hanya pewaris yang terpilih yang bisa membuatnya pulih." Lita terdiam lama. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia bahkan sering dimarahi karena terlalu penasaran dan suka melanggar aturan. "Kenapa aku?" bisiknya. Duyung tua itu menatapnya lembut, berbeda dari sebelumnya. "Karena inti laut meresponmu, putri. Cahaya yang kau lihat selama ini bukanlah kebetulan. Itu adalah panggilan." Lita merasa dadanya sesak, antara tidak percaya, takut, dan bingung. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan?" Duyung tua itu membuka tangannya. Di telapaknya ada serpihan kecil kristal biru yang mengeluarkan cahaya lembut. "Ambil ini," katanya. "Ini bagian dari inti laut. Bawalah dekat ke jantungnya. Jika ia menerimamu, retaknya akan mulai pulih." Lita ragu. "Tapi, bagaimana kalau tidak menerima?" Duyung tua itu menatap gelap ke dalam gua. "Maka bayangan hitam akan bangkit sepenuhnya, dan seluruh laut akan tenggelam dalam kegelapan." Lita menelan ludah. Ia memandang serpihan kristal itu, lalu memandang cahaya retak raksasa yang berdenyut lemah. Hatinya berdebar. Dia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Serpihan pilihan. Lita menggenggam serpihan kristal itu dengan hati-hati. Cahaya kecilnya terasa hangat, seperti denyut yang mengikuti ritme napasnya. Meski gugup, ia mulai mendekati inti laut yang retak. Arus di dalam gua tiba-tiba berubah tenang, seolah laut pun menunggu apa yang akan terjadi. "Letakkan dekat tengah retakan," kata duyung tua itu pelan. Lita mengangguk dan mengangkat serpihan itu. Saat serpihan mendekati permukaan kristal, cahaya dari inti laut bereaksi, bergetar kecil, lalu menyinari tangan Lita. Ia meringis sedikit karena panasnya, tapi tidak melepaskan.
Tiba-tiba suara berdesing halus bergema di seluruh gua. Ceraa. Sebuah garis retakan menyala biru terang, merambat perlahan seperti urat yang bangun dari tidur panjang. Lita terkejut, tapi ia bisa merasakan energi lembut mengalir lewat tangannya. Bagus. Inti laut mengenalimu, ujar duyung tua itu dengan senyum tipis. Namun sesaat setelah serpihan itu menyatu, arus air berubah dingin. Seperti ada sesuatu di luar gua yang bereaksi juga. Lita menoleh, jantungnya berdebar. Kenapa tiba-tiba airnya seperti ini? Duyung tua itu menegang. Bayangan hitam pasti menyadari perubahan ini. Ia tahu seseorang mulai memulihkan inti laut. Lita memegang kalungnya, mencoba menenangkan diri. Jadi, aku berhasil sedikit, tanyanya. Ya, tapi itu baru permulaan, jawab penjaga itu. Inti laut masih lemah. Dan jika bayangan hitam datang sekarang, kita belum siap. Lita mengangguk, mencoba menelan rasa takutnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia bukan hanya penasaran lagi. Ia sudah masuk terlalu dalam, dan tak ada jalan kembali. Gelombang yang gelisah. Setelah serpihan itu menyatu, Lita memutuskan kembali ke istana. Gua itu mulai terasa tidak aman, dan penjaga tua menyuruhnya pergi sebelum arus makin kacau. Saat ia berenang keluar, laut di sekitarnya terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi, seakan sedang menahan sesuatu. Di perjalanan pulang, Lita melihat ikan-ikan kecil bergerak tidak teratur. Beberapa bersembunyi di balik karang, dan kawanan ubur-ubur tampak menjauh begitu ia lewat. Semua makhluk laut gelisah, gumamnya. Saat mendekati gerbang kerajaan, dua penjaga langsung menghampiri. Putri Lita, dari mana Anda? Kami mencarimu sejak pagi. Lita terkejut, tetapi mencoba terlihat tenang. Maaf, aku hanya jalan-jalan. Namun penjaga saling pandang khawatir. Arus berubah tidak wajar. Raja memerintahkan semua duyung untuk tetap dekat wilayah aman. Lita menelan ludah. Ia tahu perubahan arus itu terkait dengan inti laut dan bayangan hitam, tapi ia tidak berani menceritakan semuanya. Belum. Sesampainya di istana, ia bertemu ratu yang langsung memeluknya. Kau menghilang lagi, Lita. Kami sangat cemas. Lita merasa bersalah, tapi pada saat yang sama, ia tahu ia tak bisa berhenti sekarang. Saat malam tiba, Lita duduk sendirian di kamarnya, menatap permukaan laut yang temaram. Ilmuwan pikirannya bergema dengan ketakutan dan tekad bercampur menjadi satu. Jika ia tidak melakukan apa-apa, inti laut bisa hancur sepenuhnya. Jika ia bergerak sendiri, ia harus menghadapi bayangan gelap itu. Lita menggenggam kalung mutiara pemberian ibunya. Arus laut di luar bergetar, seperti memberi peringatan. Ini baru awal, bisiknya. Dan aku harus siap. Keberanian yang tumbuh. Keesokan harinya, kerajaan semakin kacau. Arus yang biasanya tenang kini bergerak tidak beraturan. Lampu-lampu mutiara di sepanjang lorong istana berkelip seperti sedang kehabisan cahaya. Para duyung berbisik-bisik, ketakutan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lita melihat semuanya sambil menggigit bibirnya. Ia tahu alasan di balik perubahan itu, dan ia tahu satu-satunya jalan adalah kembali ke gua inti laut. Namun kali ini ia tidak bisa pergi diam-diam. Wilayah luar dijaga ketat oleh para prajurit. Saat ia mencoba menuju gerbang belakang, seorang prajurit menghadangnya. Putri, daerah luar berbahaya. Raja melarang siapapun mendekat.
Lita menghela napas, lalu menatap penjaga itu dengan mata tegas. Aku harus pergi. Aku punya sesuatu yang harus kulakukan. Prajurit itu ragu. Tapi, aku putri kerajaan, lanjut Lita pelan namun mantap. Dan jika aku tidak kembali, kalian semua dalam bahaya. Nada suaranya membuat prajurit itu terdiam. Akhirnya, ia mengangguk perlahan dan membuka jalan. Lita berenang cepat keluar kerajaan. Semakin jauh ia pergi, semakin kuat rasa tegang di laut terasa. Rumput laut bergoyang cepat seakan ditiup angin kencang, dan suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan, seperti sesuatu sedang bergerak di balik kegelapan. Bayangan hitam, gumamnya. Meski takut, ia terus maju. Ia ingat kata-kata penjaga tua itu. Hanya kau yang bisa membuat inti laut pulih. Setibanya di dekat gua, cahaya kebiruan dari dalam tampak semakin redup. Lita mempercepat gerakannya. Begitu ia masuk, penjaga tua itu terbatu keras, tubuhnya semakin lemah. Kau kembali, cepat sekali, katanya. Arus makin kacau, ujar Lita. Aku harus memperbaiki inti laut lebih cepat. Penjaga tua itu mengangguk lemah. Kalau begitu, kita tak punya waktu. Lita mendekati kristal lagi. Cahayanya begitu redup sampai hampir padam. Dan di balik kedalaman laut, Lita bisa merasakan sesuatu mendekat. Sesuatu besar. Sesuatu gelap. Tapi ia tidak mundur. Untuk pertama kalinya, ketakutannya tidak lebih besar daripada tekadnya. Ketika bayangan mendekat, Lita berdiri di hadapan inti laut yang hampir kehilangan seluruh cahayanya. Getaran halus menyebar ke seluruh gua, membuat karang-karang di sekitarnya berderak pelan. Penjaga tua itu memegangi sisi tubuhnya yang terluka, napasnya pendek dan berat. Lita, kita harus mempercepat prosesnya, katanya. Retakan baru muncul sejak kau membawa serpihan pertama. Lita menatap kristal itu dalam-dalam. Apa ada serpihan lain yang harus kukembalikan? Penjaga tua mengangguk pelan. Ya, ada 2 lagi. Tapi mengambilnya tidak mudah. Sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba arus di dalam gua berubah liar. Pasir di dasar terangkat, berputar seperti pusaran kecil. Suara bergema dari luar, berat, dalam, dan penuh kemarahan. Dia datang, bisik penjaga tua. Lita menegang. Bayangan hitam. Duyung tua itu memejamkan mata. Makhluk itu bisa merasakan cahaya inti laut yang mulai bangkit. Ia tak ingin cahaya itu kembali. Cahaya inti laut meredup tiba-tiba, seolah ketakutan. Lita menggenggam kalungnya erat-erat, memaksa dirinya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Apa kita harus pergi? Tanya Lita. Penjaga tua menggeleng. Tidak. Kalau kita meninggalkan gua ini, inti laut tak punya pelindung. Kita harus bertahan di sini. Arus semakin kuat. Suara benturan terdengar dari luar, seperti sesuatu besar menggesek batu karang. Lita A. Suara itu datang lagi. Kali ini jauh lebih jelas. Lita merasakan tulang belakangnya merinding. Bayangan hitam perlahan muncul di pintu masuk gua. Bentuknya tidak jelas, kadang seperti duyung, kadang seperti asap hitam yang menggumpal. Mata merah samar menyala dari dalam kabut gelap itu. Lita mundur 1 langkah. Kenapa? Kau memanggilku? Suara itu mengalun dengan nada kasar. Karena kau pewaris cahaya. Dan cahaya harus padam.
Penjaga tua berdiri, meski tubuhnya gemetaran. Aku tak akan membiarkanmu mendekat, makhluk kegelapan. Bayangan hitam hanya tertawa rendah, suaranya menggema sampai ujung gua. Lita memandang inti laut yang semakin lemah. Kalau ia tidak bertindak, semuanya bisa hancur dalam beberapa saat. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, melangkah maju, menatap kegelapan itu tanpa bersembunyi. Aku tidak akan membiarkan laut hancur. Bayangan itu berhenti, seakan terkejut oleh keberaniannya. Dan di detik itu, Lita tahu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Pertarungan cahaya dan gelap. Gua itu bergetar hebat saat bayangan hitam maju, arus air memutar dan menciptakan pusaran kecil yang menyeret pasir serta pecahan karang. Lita berdiri tegak, memegangi serpihan inti laut di tangannya, merasa energi lembutnya mengalir perlahan ke tubuhnya. Bayangan hitam melayang mendekat, asap gelapnya bergulung liar, mata merahnya menatap penuh amarah. Kau pikir cahaya itu bisa menentangku? Desisnya, suara seperti gelombang pecah di tebing. Lita menelan ludah, tapi hatinya tidak gentar. Ia menatap inti laut retak dan menyadari satu hal, hanya keberaniannya yang bisa menyalakan kembali kristal itu. Dengan tangan gemetar, ia menyatukan serpihan yang dibawanya keretakan. Seketika, cahaya biru lembut merambat dari serpihan ke seluruh kristal, membuat bayangan hitam mundur sedikit. Tunggu, apa ini? Geram makhluk itu. Lita merasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang lembut namun kuat, berpadu dengan inti laut. Arus air di sekelilingnya berputar, menciptakan pusaran cahaya yang memisahkan kegelapan dari kristal. Bayangan hitam menggulung dan menyerang dengan bentuknya yang berubah-ubah, mencoba menyelimuti cahaya. Lita mundur beberapa langkah, tapi setiap kali ia menatap kristal, cahaya dalam tubuhnya semakin kuat. Aku tidak takut padamu, teriaknya, suaranya bergema di seluruh gua. Cahaya dari inti laut memancar ke sekeliling, menembus kabut gelap. Bayangan hitam meraung dan memutar cepat, mencoba mengusir cahaya itu. Tapi semakin ia menyerang, cahaya Lita semakin terang, mengikis gelap perlahan. Akhirnya, dengan ledakan cahaya yang memancar ke seluruh gua, bayangan hitam terdorong mundur, serpihan gelapnya tercerai-berai, berbaur dengan air laut, dan menghilang ke kedalaman gelap. Lita terengah, tubuhnya masih bergetar, tapi ia tersenyum lega. Inti laut, kau aman sekarang, bisiknya, menatap kristal yang kembali bersinar penuh. Penjaga tua tersenyum lemah, menepuk bahu Lita. Kau melakukannya, putri. Kau menyelamatkan kerajaan Laut Biru dan semua yang tinggal di laut ini. Lita menunduk, masih tidak percaya. Ia baru saja menghadapi makhluk yang membuat seluruh laut gemetar, dan ia berhasil. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Bahaya mungkin akan datang lagi. Tapi malam itu, Lita tidur dengan satu hal jelas di pikirannya. Ia bisa melindungi laut, dan ia siap menghadapi apapun. Putri penjaga laut. Pagi berikutnya, kerajaan Laut Biru terasa lebih tenang. Cahaya dari inti laut kini bersinar penuh, menembus setiap sudut gua dan menyebar ke seluruh lautan di sekitarnya. Ikan-ikan kembali berenang riang, ubur-ubur menari perlahan, dan arus laut kembali lembut. Lita duduk di depan kristal raksasa itu, tubuhnya masih terasa lelah setelah menghadapi bayangan hitam. Penjaga tua berdiri di sampingnya, senyum tipis di wajahnya yang lelah. Kau benar-benar pewaris yang layak, katanya. Aku tidak meragukanmu lagi. Lita tersenyum malu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Aku takut
tapi aku tidak menyerah." Duyung tua itu mengangguk. "Ketakutanmu wajar, tapi keberanianmu yang membuat inti laut pulih. Kau bukan hanya putri kerajaan, sekarang kau penjaga laut." Lita menatap jauh ke permukaan laut yang berkilau. Ia tahu masih banyak hal yang harus dipelajari, banyak makhluk laut yang harus dijaga, dan mungkin suatu hari bayangan hitam akan kembali. Namun kini, ia merasa siap. Hatinya dipenuhi tekad dan keberanian baru. Ia juga tahu bahwa cahaya yang mengalir di tubuhnya kini mengikatnya dengan inti laut, sebuah ikatan yang menjadikannya bagian dari kekuatan laut itu sendiri. Ketika raja dan ratu datang menyusul, mata mereka berkaca-kaca. Mereka memeluk Lita, bangga sekaligus lega. "Kau menyelamatkan kita semua, Lita," kata ratu. "Kami bangga padamu," tambah raja. Lita tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanggung jawabnya sebagai pewaris kerajaan bukan sebagai beban, tapi sebagai kehormatan. Malam itu, ia berenang ke permukaan laut, memandang bintang yang berkilau di langit. Cahaya kristal inti laut memantul di permukaan, seakan memberi pesan. "Ini baru awal," gumamnya pada diri sendiri. "Tapi aku akan menjaga laut sekuat tenaga." Dan dengan itu, Putri Lita berdiri sebagai penjaga laut yang baru, simbol keberanian, harapan, dan cahaya di tengah kegelapan. Kerajaan Laut Biru kembali damai, tapi dunia bawah laut kini tahu satu hal penting: keberanian seorang putri dapat mengubah nasib seluruh lautan.